Untuk mempersingkat waktu, eh, kita menginjak ke acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Papdi Jaya, Dr. Muhadi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular. Kami persilahkan, silakan Dr. Muhadi. Baik, Dokter Rian, terdengar suara saya Dokter Rian? Dengar, dokter. Terdengar dok. Ya, Silakan dok. baik. Mohon maaf nih sedang di jalan. Baik, terima kasih Dokter Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selalu sehat walafiat di pekan atau dan bulan puasa ini. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali saya Dr. Muhadi selaku Ketua Papdi Jaya periode 2028 2025-2008 yang sebelumnya juga sebagai Ketua Papdi Jaya periode 2022-2025. Jadi ini periode kedua kepengurusan saya di tahun saat ini. Dan memang para guru besar, sejawat senior, sejawat sekalian, seperti kita ketahui, Papdi Jaya memiliki anggota paling banyak di antara seluruh Papdi cabang, 39 Papdi cabang di seluruh Indonesia. Jadi sebagai informasi juga bahwa anggota Papdi atau internis kita di Indonesia itu sekitar 6 ribuan lebih. Dan 860-an itu ada di Jakarta Raya atau anggota Papdi Jaya. Potensi yang luar biasa, tetapi memang salah satu yang menjadi kesulitan barangkali dengan jumlah anggota yang sangat banyak ini, mungkin interaksi kita juga tidak terlalu mudah. Saya juga mohon maaf selama periode yang sebelumnya juga belum bisa menyapa semua anggota Papdi Jaya yang ada di Jakarta Raya ini. Tetapi paling tidak kami selalu menyiapkan berbagai macam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya kegiatan ilmiah maupun kegiatan yang non ilmiah, gathering, kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengabdian masyarakat ya kepada teman-teman semua untuk bisa mengikutinya, termasuk kegiatan hari ini ya kegiatan dalam rangka bagian dari kerja organisasi kepada anggotanya ya dalam topik yang memang sangat sangat relevan ya 3 bulan pertama ini, karena memang di akhir Maret nanti paling tidak sudah harus melaporkan SPT tahun 2025 kemarin ya di era Cortex saat ini yang mungkin juga masih bingung di antara kita semua gitu ya. Nah, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia untuk menyumbangkan waktu pikirannya untuk bisa berdiskusi bersama-sama anggota Papdi Jaya ini, dan mudah-mudahan juga memberikan keberkahan buat kita semua termasuk narasumber dan tentu saja Dr. Rian, panitia dan teman-teman di pengurus Papdi Jaya. Yang kedua, saya berharap bahwa acara ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sejawat semua, sehingga lebih mantap lagi ketika nanti akan melaporkan SPT tahunannya. Dan yang ketiga, saya juga mengundang teman-teman anggota Papdi Jaya untuk ayo kita terlibat di dalam berbagai macam kegiatan Papdi Jaya, baik itu yang diselenggarakan oleh Papdi Jaya ataupun yang diselenggarakan oleh komisariat-komisariat di Papdi Jaya ya, Komisariat Jakarta Timur dengan Dr. Rahayu, Komisariat Jakarta Pusat Dr. Habib, Komisariat Jakarta Selatan Dr. Iswandari, Komisariat Jakarta Barat Dr. Dudi, dan Komisariat Jakarta Utara Dr. Tito Sahimsa. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita juga akan ada acara pengabdian masyarakat ya, buka puasa bersama dengan penghuni lapas di Jakarta Timur di Cipinang, yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi. Demikian Dr. Rian dan seluruh narasumber, kami ucapkan sekali terima kasih, dan buat teman-teman juga terima kasih menyiapkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Semoga lancar, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Cabang DKI Jakarta, Dr. Muhadi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, magister epidemiologi, atas sambutannya. Memang benar ya, kita pada intinya kita mengadakan acara selalu yang berhubungan dengan kebutuhan anggota,
Dan salah satu kebutuhan anggota yang memang banyak dibicarakan pada 3 bulan eh, pertama memang selalu laporan pajak gitu. Apalagi 2 tahun terakhir kita menggunakan Cortex. Mulai tahun ini memang Cortexnya lebih lebih straight ya eh, kepada peraturan. Kita mengajuk ke materi selanjutnya ya. Materinya sebetulnya hanya satu ya dari Bapak Imran Syah dan juga Bapak Angga Saputro. Bisa disampaikan. Sebelumnya saya akan membacakan CV Bapak Imran dan juga Pak Angga Saputro. Bisa ditampilkan. Pak Imran Syah, Sarjana Ekonomi Accounting, Certified Accounting ASEAN CPA, adalah pimpinan dari KJA Imran Syah. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan memiliki sertifikasi Chartered Accountant, ASEAN CPA, sertifikasi pemeriksa BPK RI dan juga brevet pajak A dan B. Bapak Angga Saputro Rulianto adalah Diploma of Tax Administration dari Universitas Indonesia dan beliau telah mengikuti sertifikasi Certified Tax Consultant dari PKP, Brevet C dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia dan juga Brevet A dan B dari Ikatan Akuntan Indonesia. Kepada Bapak Imran Syah dan Bapak Angga Saputro, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Rian atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan. Dan terima kasih Dr. Muhadi sebagai Ketua Cabang PET di DKI Jakarta atas waktunya dan kesempatan saya dan tim untuk berbagi ilmu atau menyosialisasikan terkait pajak tahun 2006 yang lagi isunya lagi hot lah di 2026 terkait Kortek. Saya perkenalkan diri, saya Imran Syah, terus teman saya Pak Angga, pimpinan dari KJA Imran Syah. Semoga waktu yang singkat ini kita bisa bermanfaat diskusi bersama atau sharing-sharing terkait masalah-masalah terkait laporan pajak. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, waktunya ini memang agak waktunya untuk tidur ya, istirahat, apalagi dalam situasi puasa. Jadi istilahnya terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, seperti itu. Ya, sebelumnya langsung aja kita mulai karena waktunya terbatas. Kita akan bahas pajak profesi dokter, ya, di mana dokter itu pekerja bebas yang mempunyai spesialisasi. Jadi khusus, jadi dia khusus yang memang tidak semua orang untuk bisa termasuk jasa-jasa pekerja bebas itu dokter, advokat, akuntan yang mempunyai keahlian khusus. Jadi dia laporannya juga khusus. Jadi ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kalau misalnya dia hanya pekerja, dia hanya dapat bukti potong. Kalau dia mempunyai profesi dan membuka praktek, dia mempunyai izin praktek dan laporan pajaknya itu dikasih fasilitas namanya NPPN. Kalau dokter punya usaha, dia bisa menggunakan UMKM PP 55 tahun 2022 itu istilahnya mempunyai dapat fasilitas 0,5%. Jadi pendapatan dokter itu ada posisinya ada dari pekerjaan, dari pekerja bebas sebagai tenaga ahli, sebagai usahawan, misalnya buka apotik, buka ini alat kesehatan. Dan juga kalau misalnya dokter itu tidak hanya dokter, sekarang ada yang namanya dokter yang aktif di sosmed, YouTuber. Nah, itu pekerja bebas juga. Jadi ada pendapatan-pendapatan yang terbaru mungkin seperti itu. Jadi tidak hanya profesinya dokter, hanya dokternya aja yang akan dikejar oleh pajak. Nah, kita sebagai YouTuber saya lihat ya ada dokter-dokter yang sharing ilmunya ke masyarakat. Jadi dari sosmed juga IG, istilahnya memperkenalkan istilahnya
aktivitas beliau para dokter itu ke masyarakat. Jadi supaya dikenal, supaya lebih apa istilahnya media yang memang bisa dimanfaatkan para dokter untuk mendekatkan kepada pasiennya. Bisa istilah seperti itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kalau berbicara dengan dokter itu sebenarnya komponen-komponen yang terkait dengan pajak tarif itu memang udah di apa di ditentukan oleh undang-undang apa seperti itu, undang-undang misalnya yang terkait tarif pasal 17, tarifnya itu ada sekarang 5 lapis seperti itu. Uh, tarif tarif ini dasar hukumnya itu terkait tadi yang saya bilang itu tarif 17 pasal undang-undang KUHP, terus terkait tentang NPPN apa apa klasifikasi 10 klasifikasi terkait tentang apa tarif ya dokter misalnya 50% NPPN-nya itu udah diatur juga dalam ketentuan sendiri di di pasal undang-undang tentang NPPN itu 2000 berapa. Terus terkait tentang ini juga terkait tentang UMKM, yaitu kalau dokter punya usaha bisa gunakan fasilitas itu supaya bisa pajaknya lebih kecil 0,5%, itu dari gross kali 0,5% itu udah ada batasan. Nah ini tarif-tarif yang sifatnya umum yang akan dari pada saat dokter bekerja sebagai pegawai. Ini ada 5 tarif ya, 5 tarif lapisan. Tarif 60 juta 50%, 50 juta sampai 250 juta itu 15%, apa 250 sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta sampai 5M 30%, di atas 5M 30%. Ini tarif yang tarif dipotong itu akan diterima dokter sebagai pegawai rumah sakit yang apa seperti itu. Sedangkan ini nanti di dalam laporan pajak ini nanti di core itu teknik itu akan lari di nanti kita akan apa kita banyak diskusi, kita akan tampilkan gimana cara kortek item-item yang bukti-bukti yang dokter terima itu kan masuk semua di kortek ya. Jadi istilahnya, jadi kita sebagai wajib pajak juga nggak terima semua bersih yang ada di kortek. Kita verifikasi dulu apakah benar potongnya ataukah ada hal-hal yang memang tidak seharusnya saya dapat atas pekerjaan itu. Dan nanti mungkin kalau misalnya ada bukti potong yang sifatnya final, bukti potong yang sifatnya tidak final, itu memang jadi ada perhatian. Jadi semua sistem itu di Korektek itu menarik semua data terkait pendapatan, penghasilan, dan semua pendapatan penghasilan yang diterima oleh dokter. Jadi dokter apa kita memang perlu kedepannya secara administrasi dan tata kelola terkait apa tata kelola pajak itu kita benar-benar wajib pajak tuh di apa dituntut patuh. Sampai lagi di 2025 ini keluar PMK 2025 atau PR-nya 11 2006, dari mana tugasnya tugasnya aparatur pajak khususnya Fiskes itu berubah ya. Jadi misalnya sekarang dia bisa mengawasi semua terkait pendapatan dan pengeluaran kita yang sudah makanya terhubung ya. Jadi namanya global ke bank, ke pihak-pihak ketiga itu bank, OJK, terkait misalnya asosiasi, semua itu mereka bisa narik data-data kita. Jadi istilahnya sebisa mungkin kita mengantisipasi data-data yang kita laporkan itu disimpan dengan tertib administrasi. Tugas mereka itu bisa istilahnya secara ini kita bisa memeriksa disimpan itu data itu 5 tahun ke depan seperti itu. Jadi misalnya kewajiban dokter itu kita menyampaikan supaya wajib tertib administrasi, sebenarnya tertib administrasi menyampaikan itu hak-hak dokternya, kewajiban ya. Hak dokter bisa nanti kalau misalnya itu hak bisa menanyakan terkait AR-nya, kita hak terkait angka-angka tersebut kalau misalnya kita meragukan yang ada yang disampaikan
pihak ketiga atau AR. Nah, hak dokter itu untuk bisa mengklarifikasi terkait misalnya nanti ada dapat surat, istilahnya surat cinta SP2DK, itu dokter bisa berhak untuk menanyakan apakah benar ini angka ini. Nah, itu dan kita mempunyai untuk menjawab itu kita mensupport bukti-bukti yang memang kita yakini benar. Seperti itu hak dokter ya, seperti itu. Dan untuk kewajiban yang tadi bilang rapor, potong, store. Nah, itu intinya di situ kepatuhannya akan dinilai oleh aparatur pajak Fiskes, terutamanya sekarang fungsi AR itu berubah menjadi bukan hanya sebagai konsultan, sekarang dia lebih difokuskan untuk mengawasi para wajib pajak seperti itu. Ya, next. Nah, mungkin nanti ya ini kita tadi kewajiban para dokter itu pendaftaran diri, menghitung, menyampaikan SPT, dan menjalankan kalau misalnya tadi bilang itu menjalankan pembukuan kalau dokter punya usaha seperti itu, terus mempunyai klinik, kegiatan-kegiatan terkait aktivitas di luar yang sifatnya jadi pegawai. Jadi itu nanti bila pembukuan itu nanti misalnya menyiapkan laporan, ada laporan yang namanya tak laba rugi, harus kas, neraca, itu pembukuan kalau dokter tidak menggunakan NTPN ya, seperti itu. Next. Ini untuk pelakuan dokter ini undang-undang KUHP yang tadi saya sampaikan pasal 4 ini terkait tentang istilahnya ada pasal 4 itu tentang kait istilah sewa seperti itu. Next. Nah, ini yang terkait secara umum ya, penghubung dengan pekerjaan bebas, penghasilan tadi saya bilang itu sebagai dokter, sebagai usaha praktek pekerja bebas, termasuk YouTuber tadi kalau misalnya punya aktivitas di sosmed itu misalnya IG atau itu di situ ada pendapatan yang pasti akan dilaporkan nanti biasanya kalau terkait itu akan timbul di Vortex itu terkait misalnya pendapatan yang cashback itu akan masuk ke sana terkait dengan marketplace itu ada bukti-bukti potong yang masuk ke akun kita, akun dokter seperti itu. Next. Itu yang PP 1668 ini yang 2003 terbaru ini PMK terkait tentang pemotongan pasal 21 ini terkait penghasilan 21 pasal 21 50% kali tarif yang tadi di awalkan saya tampilkan itu tarif progresif berlapis 5 lapis ya tergantung dari daftar data intinya akumulasinya berapa seperti itu. Next. Nah, yang usaha, ini saya bilang tadi, kalau dokter punya usaha klinik, punya izinnya usaha itu bisa dipakai tarif PP 55 dan itu harus diajukan untuk usahanya. Itu nanti bersifat final 0,5% atas penghasilan bruto dan itu disetor setiap bulan. Di situ nanti kalau dokter punya usaha UMKM yang sifatnya klinik yang misalnya itu ada PTKP-nya istilahnya batasan 500 juta itu nggak kena pajak. Jadi akumulasinya misalnya udah sampai misalnya di bulan Februari di total udah akumulasi 500 juta tapi agrosnya baru 550. Nah, 50-nya yang dikenakan tarif UMKM 0,5%. Nah, itu nanti di store tiap bulannya misalnya tanggal 15 di store misalnya 500.000 dari atau 0,5. Nah, itu di store namanya PPh final ini nanti dokter akan dilaporkan di korteknya itu ada penghasilan yang dipotong final. Jadi usaha-usaha klinik, apotik ya, yang sifatnya yang usaha di luar pekerjaan utama, usaha-usaha yang memang sebagai pendapatan penghasilan yang lain yang terkait dengan usaha dokter. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang itu untuk PP 55 ada batasannya. Kalau dokter punya usaha, klinik atau sejenisnya itu 4,58 miliar maksimal brutonya. Itu boleh menggunakan PP 55 dan itu nanti jika ini dokter menggunakan itu bisa diajukan pihak Kortek. Itu ada menu namanya di pelayanan. Itu nanti ada tinggal dipilih. Itu nanti akan direspon disetujui atas penggunaan
PP 55. Nah, ini PP 55 ini untuk orang pribadi berlaku selama 7 tahun. Untuk yang tahun sekarang itu belum ada keputusannya. Jadi diperpanjang atau tidak, tapi isu-isunya di media sosial itu sudah ramai dibicarakan itu sampai 2029. Tapi secara ini keputusan resminya memang belum belum diterbitkan. Tapi kita mengantisipasi aja. Kalau memang udah ada NPPN, kita laporkan aja berdasarkan NPPN. Dan itu pernah juga saya pernah ikut webinar terkait pajak orang pribadi. Ya seperti itu, kita mengantisipasi, tapi dengan syarat itu kita siapin aja dokumentasi bahwa ini kita udah lapor, kita memenuhi kewajiban istilahnya nggak lewat dari tanggal 31 Maret. Kalau udah 31 Maret kita lapor, tentunya kita kena denda administrasi 100.000 untuk ketelatan lapor, ya, seperti itu. Next. Nah, penghasilan yang tadi itu batasan untuk penghasilan bruto NPPM. Nah, itu kalau misalnya di di pasal yang lebih dari di atas 4,8 miliar ini udah wajib pembukuan dari dokter punya usaha. Jadi istilahnya dikenakan tarif yang tarif 17 itu yang berlaku di secara umum. Tapi dengan syarat dokter membuat pembukuan nanti ada lampiran neraca, laba rugi. Nah, itu yang nanti akan diupload juga di yang jatuhnya istilahnya di laporan SPT badan, tapi di statusnya UMKM seperti itu. Next. Pekerjaan tadi saya udah dibahas juga terkait bulanan dokter ya, penghasilan menggunakan tadi tarif TER yang yang tarif dari pekerja tetap yang itu akan kan dokter tiap di akhir tahun itu akan terima namanya bukti potong A1, kalau PNS A2. Nah, itu nanti akan masuk dia otomatis di sistem Kortek di bukti potong di kredit pajak. Nah, itu jadi perhatian juga kalau misalnya dokter nanti berusaha mencoba untuk login di Kortek. Jadi itu item-item perlu diperhatikan. Ini benar tidak nih bukti potong saya. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya kalau yang TER ini tiap bulan dokter terima gaji akan keluar bukti potong yang bulanan yang dikali ternya itu kali yang terima bulan tetap diterima gajinya. Dan di akhir tahun nanti yang ini akan dihitung lagi di Desembernya, itu menghitung tarif yang tadi ada kurang PTKP seperti itu, terus dihitung lagi ulang, nanti bisa terjadi lebih bayar atau kurang bayar atau kurang. Kalau lebih biasanya ada kemungkinan dari Januari atau bulan November ada lebih potong, atau ada yang misalnya ada THR atau itu, dan itu kan lebih besar dari bulan-bulan yang berbeda seperti itu. Next. Di status. Ya, ini tadi pekerjaan bebas yang ini PMK sudah tadi dibahas. Terus PP 55 tadi tentang usaha bebas. Next. 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 Ini PTKP. Ini yang nanti penghasilan buku pekerjaan yang tadi dari di akhir Januari sampai Desember ini nanti PTKP akan otomatis terkait tadi untuk terkait yang pekerjaan tetap sebagai dari pegawai dari rumah sakit yang dipotong tiap bulan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Terus ini ke pasal juga ini next juga udah. Jadi, terus ini ini tadi bersifat tidak final. Ini tadi yang penghasilan DPP yang tadi saya bilang itu yang terkait tentang NPPN 50% dari DPP. Itu dari nanti dari tarifnya seperti itu. Next. Ini terkait lo ada penghasilan dari luar negeri, misalnya dokter terima taruh saham di luar negeri, atau ada penghasilan dari luar negeri, itu nanti ada pajaknya juga, pajak pasal 4. Atau kalau misalnya di negara itu udah ada tax treaty, ada bukti potong. Nah, itu bukti potong bisa sebagai kredit pajak, misalnya ada aktivitas di luar negeri bekerja. Nah, itu ada istilahnya pajak yang udah negara tertentu kayak Singapura,
kerjasama Indonesia itu supaya tidak double potong dari bukti potong dari luar negerinya itu bisa dikredit pajakan sebagai kredit pajak untuk dihitung pada akhir tahun. Next. Nah ini adalah yang terkait tadi sebelah itu subjek pajak luar negeri seperti itu. Next. Nah ini terkait yang bukan objek pajak ya. Pajak objek itu ada hibah, bantuan, sumbangan, terus terkait sama apa bagian penerimaan dari dokter selaku anggota persekutuan komoditas itu CP jika dokter mendirikan persekutuan usaha misalnya dengan misi dan visi yang sama dokter bisa mendirikan CP terkait kegiatan dokter untuk memberikan praktek bersama. Nah itu uh, ada di situ namanya CP bukan objek pajak kalau misalnya para dokter yang terlibat itu misalnya 2 orang itu ngambil peripe itu bukan objek pajak ya. Jadi istilahnya nanti di akhir tahun itu bukan objek pajak jadi nggak dikenakan dan seperti itu istilahnya di dalam laporan keuangan kalau dokter membuat laporan itu komponen dari neraca jadinya ada pengambilan peripe jadi nggak termasuk unsur biaya nggak masuk mengurangi biaya dan itu bisa bebas pajak nggak pajak misalnya kalau pegawai kan dokter kena pajak ya gajinya tuh dihitung kalau dokter mendirikan usaha ini bisa sebagai istilahnya mengurangi atau beban-bebannya itu beban dokter sebagai misalnya mendirikan rumah sakit itu biaya biaya pendidikan biaya ini PPL istilahnya pendidikan profesi dokter itu bisa dibebankan di situ tapi dengan syarat atas nama firma ya atas nama misalnya firma dokter ini nih seperti itu. Jadi membuka usaha bersama terkait usahanya itu mungkin nanti itu juga kalau firma juga bisa pakai UMKM ya seperti itu. Tapi secara laporan keuangan ini lebih teratur jadi tercatat ya. Tercatat misalnya ada pengeluaran ini jadi kalau firma itu dia punya rekening khusus ya. Jadi misalnya untuk penerimaan ini nomor rekening ini untuk dokter ini pengeluaran ini untuk dokter ini ke rekening jadi dokter mau butuh untuk pribadi ditarik dari prima ditransfer ke rekening pribadi untuk biaya-biaya ini tapi semua pembiayaan terkait operasional firma atau yang itu istilahnya usaha bersama itu bisa dibebankan seperti itu kalau sumbangan itu boleh dikurangkan sebagai SPTOP misalnya sumbangan tapi yang tercatat di pemerintah misalnya bajis lajis seperti itu terus kalau bantuan itu sifatnya juga hibah kalau misalnya dapat dari warisan itu bisa sebagai bukan objek pajak jadi dituangkan misalnya di dalam akta atau apa bahwa ini bukan objek pajak ada catatannya nanti dilaporkan di item namanya di lampiran ada yang bukan penghasilan di L berapa itu L3 atau L2 itu nanti ada khusus ya yang sifatnya final non final dan bukan pajak. Next. Nah, yang bersifat final ini itu dokter biasanya dapat dari bank ya, tabungan, deposito seperti itu terus penjualan saham di efek dokter main investasi saham seperti itu terus sama sewa tanah pasal 10% untuk PPA ini bersifat final dari misal sewa ruko punya dokter punya ruko terus dividen penghasilan diterima pengalihan tanah dan bangunan undian hadiah. Nah, dividen juga bisa dokter bisa bukan nggak kena bukan bebas pajak ya asal dividen yang diterima itu diinvestasikan kembali. Jadi sini nanti di Koretek itu kalau dokter investasikan kembali membuat laporan namanya laporan. Nah itu laporan di mana diinvestasikan kembali bahwa itu kalau misalnya nggak diinvestasikan kembali dokter dipotong tuh pajaknya 10% 10% seperti itu 10% dari dividen yang diterima penjualan saham 0,1%, terus sewa tanah 10%, terus bunga deposito lebih besar sebesar 20% final. Tapi kalau misalnya kalau dokter misalnya punya kegiatan di ada kegiatan koperasi menaruh uang mau membuat pengembangan anggota misalnya ada uangnya daripada deposito dipotong pajak 20% dengan disimpan ya ada anggota yang membutuhkan uang misalnya mau beli alat atau apa ditaruh aja di sumbangan di misalnya anggota koperasi kalau ada ya
Kalau koperasi itu bisa ditaruh misalnya oh dapatnya 10%, potongnya nggak 20%, cuma 10% nih daripada lumayan menghemat pajak ya seperti itu. Kalau misalnya di luar koperasi kan itu apa di bank dipotong 20%. Kalau misalnya di koperasi dari anggota untuk anggota, misalnya uangnya muter di situ. Kalau SA dari koperasi misalnya itu SAU-nya pun bukan bukan objek pajak seperti itu. Next, ya ini kasus-kasus mungkin nanti yang kita akan apa paparkan terkait tadi yang dari misalnya dokter punya usaha, pendapatan gaji, terus apa ada apa uh, punya NPPN seperti itu. Jadi ini kasus-kasus yang misalnya apa kita contoh ini bekerja dokter Hamdi, terus sambil memberikan jasa medis di rumah sakitnya apa 5 gaji 10 juta, terus apa poliklinik yang di rumah sakit sehat 5 gaji 10 juta. Next. Nah ini apa bayar dokter juga berikut menerima dokter gajinya 10 juta itu di rumah sakitnya. Next. Nah ini yang saya bilang tadi penghasilan dokter pribadi selama apa di praktek ini Januari, Februari, Desember. Next. Nah untuk ini juga apa mempunyai buka praktek ya praktek sendiri di rumah. Ini omsetnya dari Januari sampai Desember. Nah, ini yang nanti apa jadi perhitungan NPPN. Kalau selama juga ini nanti kalau dokter mempunyai usaha tersendiri klinik ya mengajukan mengajukan sebagai ini ya UMKM ya seperti itu usaha. Next. Nah, ini hitungannya per 17 nanti namanya NPPN. Jadi ada 10 kota provinsi yang menggunakan tarif 50% itu artinya apa? Kalau dokter nggak membuat pembukuan, itu penghasilannya dikali 50% sama dengan itu di pajak yang dikenakan. 5% itu istilahnya biaya 50% itu dianggap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh dokter untuk apa penghasilannya dikurangi untuk pendidikan, untuk apa pelatihan, untuk apa ngambil S2, S3 seperti itu. Jadi istilahnya dikurangi biaya 50% gitu. Tapi kalau misalnya dokter mempunyai pencatatan biayanya itu mungkin bisa nanti pajaknya lebih kecil karena biayanya tercatat. Kalau ini kan ditembak rata, dipukul rata 50% biayanya. Jadi istilahnya harusnya pajaknya ya segitu. Jadi pendapatan dokter sama 50%. Ya, seperti itu. Kalau misalnya itu pajaknya dikena langsung 50%. Kalau misalnya udah ada ini, ada biaya-biayanya itu nanti kena tarifnya itu tarif dihitung dari yang misalnya ada yang tadi pasal 17 misalnya dikurangi itu dari 40,8 miliar itu. Next. Ini tadi yang saya gambar penghasilan pihak pekerjaan bebasnya ini praktek di jatah 50%, ini apa penghasilan bebas pekerja bebasnya dari rumah sakit, terus penghasilan dokternya yang per tadi yang rumah sakit RSUD Gading misalnya netonya dari totalnya 50% itu, terus apa pengambilan kena pajaknya dari status karyawan jika kawin wajib pajak sendiri 50%, kawin 4,5 juta, terus status anaknya maksimal 3 ya untuk PTKP seperti itu. Next. Ya PPh turutang ini tadi yang biasa bilang itu di apa tarifnya lapisan tadi yang 5 lapisan itu 5% untuk 60 juta, terus 60 juta sampai 250 juta. Nah itu nanti yang penghasilan kerja pajaknya ini kan 200 juta. Yang 200 juta dikurangi 60 juta dulu yang 5%. Nah sisanya lari ke tarif 15. Kalau misalnya semakin besar sampai misalnya penghasilan kena pajaknya 300-400 juta, tarifnya mungkin udah bisa mencapai 25%. Jadi dia nyambut apa progresif terus seperti itu. Terus di pajaknya itu tadi yang kita itu dari dokter, dari Kelapa Gading rumah sakit, terus bukti potong itu kalau misalnya dokter swasta A1, dokter apa untuk yang pegawai negeri A2, terus berarti apa bukti potongnya yang kata kita akan cek nih nanti pada saat kalau untuk dipotong otomatis masuk di Kortek. Jadi semuanya itu apa pihak rumah sakit langsung mensubmit bukti potong. Kalau dulu masih zamannya DJB itu kita ngumpulkan dikirim ada kadang-kadang istilahnya kita
kita belum nggak dapat jadi istilahnya. Jadi pajaknya bisa lebih bayar lebih gede, bukti potongnya nggak dapat, kita nyari dulu. Tapi sekarang kita dipermudah tuh dengan bukti potong. Kalau misalnya nggak ada, harusnya ada nih. Kalau misalnya belum ada, kita usahakan ada supaya pajaknya yang kurang bayarnya lebih kecil kalau bukti potongnya ada. Kalau misalnya nggak ada, minta, mungkin dokter yang papa buat yang bukti potongnya lupa ya untuk memasukkan di sistem Kortek, tapi secara otomatis harusnya sih masuk. Jadi istilahnya supaya ini kredit pajak nih untuk sebagai pengurang untuk di PPh kurang bayar atau lebih bayarnya nanti. Next. Ya ini nanti untuk ini aja di sebagai untuk jikanya dokter ingin lapor, disiapkan tuh data-datanya. Kalau misalnya punya usaha, peredaran brutonya, putih potong dikumpulkan, daftar harta, daftar utang, daftar anggota keluarga dan lain-lain. Daftar utama sih daftar harta dan bank. Itu otomatis dia kalau dokter belajar untuk atau mencoba-coba itu bisa masuk login. Nah itu nanti diposting dulu tuh angkanya keluar semua tuh dari item-item yang terkait harta, daftar hutang, daftar penghasilan itu keluar semua. Jadi pada saat dokter minta login bisa itu bikin buat SPT dari draft dan disusakan itu diposting dulu ya, disimpan. Kalau misalnya mencoba dikerjakan itu jangan lupa disimpan karena sistem ini masih masih sering error. Kita sudah capek-capek menginput tiba-tiba logout ulang lagi. Jadi jangan lupa kalau misalnya sudah mencoba itu masukkan, jangan lupa disimpan, tapi jangan disubmit, tapi disimpan aja. Itu akan nyimpan terus datanya. Oh, besok lanjut lagi, nyicil istilahnya kalau mau coba. Jadi istilahnya itu data tidak hilang. Dan bisa juga data-data yang lama itu bisa ditarik, diekspor ke Excel supaya kita nggak bisa bisa nyusun. Oh ini dari mana kita? Jadi istilahnya kita punya data manual, untuk membantu dokter-dokter untuk mencoba praktek kalau misalnya memang ada waktu atau apa seperti itu. Next, itu SPT Korteknya. Batu Asia. Nah istilahnya ini aktif aja ya untuk kalau dokter mau mencoba fasilitas Kortek yang baru. Saya juga pernah istilahnya menghadapi klien yang kadang-kadang datanya karena baru ya, jadi istilahnya kita harus mencari data-data dia pada saat login istilahnya ditolak, datanya nggak lengkap. Nah itu ada yang lupa email, ada email OTP yang lupa. Mau nggak mau kan itu harus antara datang ke sana atau sebisa mungkin kita mencoba kontak dulu via online untuk mengatasinya. Kalau memang mentok-mentok tidak bisa, baru ke KPP untuk dieksekusi langsung. Ada berapa mungkin ada submenu yang kita nggak bisa eksekusi langsung, jadi harus datang seperti itu. Next. Ya, itu aja mungkin pemaparan saya sekilas tentang PPh 21 Kortek yang memang jadi momok bagi termasuk saya sebagai wajib pajak juga, istilahnya perlu untuk memahami tentang ini. Terima kasih Ibu dan Bapak Dokter telah meluangkan waktunya. Mungkin kita bisa sharing nanti terkait apa-apa yang kira-kira dokter tidak paham. Kita sharing aja supaya saya juga supaya bisa membantu para dokter untuk bisa memahami terkait Kortek ini. Mungkin nanti kedepannya nanti akan bisa paham atau apa. Jadi istilahnya ilmu coba yang saya sharing bermanfaat untuk semua. Ya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imran Syah dari KJ Imran Syah atas pemaparannya. Sangat rumit ya pajak ini ya. Kalau saya bercanda di teman-teman itu, di mana bumi berpijak, di situ kita kena pajak. Betul ya Pak Imran ya sama Pak Angga ya. Pak Angga, ada materi sedikit nanti untuk sebelum kita diskusi panjang lebar ya, karena kita kan masih punya 4 jam ya sampai buka puasa ya. Tapi Boleh, Pak. Materinya sedikit untuk menjelaskan sebelum kita diskusi. Mulai banyak pertanyaan ini. Silakan Baik. Pak Angga. Terima kasih banyak Pak Rian atas waktunya. Selamat siang. Sebelumnya suara saya bisa terdengar jelas ya Pak? Jelas Pak, silakan Pak. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Imran itu menerangkan secara teoritis ya terkait dengan korteks, dan tadi juga
banyak bicara lebih detail malah ya. Kalau saya sekarang akan membahas mengenai fokus lebih ke bagaimana caranya kita mengisi korteks, terutama untuk terkait dengan pekerjaan bebas sebagai profesi dokter ya. Pekerjaan bebas itu artinya eh, berkaitan dengan profesi seperti pengacara, konsultan, termasuk juga dokter. Nah, saya izin share untuk materinya ya Pak ya. Ya, sudah bisa terlihat ya materinya Pak. Lihat Pak, tinggal Oke. ya. Baik, oke. Materi ini sebetulnya saya download dari pajak.go.id. Bapak Ibu, jika em, nanti eh, selama penyusunan laporan SPT orang pribadi Bapak Ibu, jika masih bingung, silakan bisa download materinya di pajak.go.id di menu Cortex ya. Di situ ada paparan PDF dan videonya juga. Jadi di sini saya sekedar mengulang untuk menjelaskan bagaimana Bapak Ibu menyusun SPT tahunan Bapak Ibu di dalam Cortex. Oke, baik. Untuk pertama kali yang paling penting adalah Bapak dan Ibu sudah melakukan aktivasi dan sudah bisa login ke dalam Cortex. Tampilan Cortex adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ada login, kata sandi, kemudian nanti ada captcha yang harus diisi. Loginnya menggunakan nick sesuai dengan KTP. Jika Bapak Ibu belum mengaktifasi Cortex, Bapak Ibu, tapi sebelumnya sudah pernah login melalui DJP online, Bapak Ibu bisa aktivasi sendiri dengan mengklik lupa kata sandi, kemudian nanti Bapak Ibu akan ada eh, screen untuk memasukkan NIK dan kemudian akan ada link yang diberikan entah itu ke nomor telepon atau ke email Bapak Ibu. Oke, saya asumsikan Bapak Ibu semua sudah punya aktivasi Cortex. Kalau misalkan aktivasinya kesulitan, bisa hubungi kami atau bisa juga menghubungi KPP terdekat untuk dilakukan aktivasi. Baik, untuk selanjutnya terlihat Bapak Ibu di sini mengenai NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Terlihat ya gambarnya ya Pak Moderator ya Pak Rian. Terlihat Pak, Oke, Jelas. jelas ya. ya jelas. Baik, ya. eh untuk NPPN ini terakhir saya dapat kabar dari DJP untuk para pekerja bebas yang belum sempat mengurus NPPN tahun 2025, tahun ini bisa mengurus NPPN untuk 2025 dan 2026 sekaligus melalui laman Cortex di menu layanan administrasi perpajakan. Jadi yang ingin melakukan pelaporan dengan menggunakan NPPN. Kenapa ingin NPP, NPPN ini penting untuk pekerja bebas? Karena di sini Bapak Ibu bisa menggunakan norma ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyediakan pembukuan secara detail mengenai pendapatan dan biaya sepanjang Bapak Ibu memberikan servis terkait pekerjaan bebas. Jadi untuk apa namanya untuk profesi dokter bisa menggunakan NPPN ini dan dari apa namanya dari penghasilan yang diterima hanya beberapa beberapa persen yang menjadi penghasilan itu untuk diperhitungkan kembali pajaknya. Untuk wilayah Jakarta biasanya ini dari total penghasilan dokter itu 50%-nya menjadi objek yang dikenakan pajak ya. Nah, ini untuk pengajuan NPPN, seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu nanti masuk ke layanan wajib pajak, nanti masuk ke menu pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel cash.
Ini Bapak Ibu nanti bisa lebih jelasnya nanti karena kita waktunya terbatas ya Bapak. Eh, Bisa untuk step by stepnya nanti bisa dilihat di dalam slide ya. Nanti juga mungkin bisa di-provide oleh PABDI ya. Atau nanti bisa juga langsung download di pajak.to.id. Sekarang kita langsung masuk ke dalam bagaimana eh, pengaplikasian untuk pembuatan SPT orang pribadi. Dari Cortex setelah kita login, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung menuju ke menu SPT, kemudian Bapak Ibu klik konsep, buat konsep, kemudian pilih yang orang pribadi, pilih SPT tahunan, Januari Desember 2025, normal buat konsep. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengisi detail dari SPT, Bapak Ibu harus mengklik pensil ini. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk induknya. Ya, tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah login dan pernah membuat konsep SPT tahunan orang pribadi, mungkin sudah cukup familiar dengan interface ini ya. Jadi ada induk, ada lampiran satu, ini tahun pajaknya. Nah, ada baiknya untuk setiap kali Bapak Ibu buat konsep, seringkali klik posting ini. Posting SPT ini adalah untuk mengenerate jika ada bukti potong yang diterbitkan atas nama Bapak Ibu oleh pihak ketiga. Jadi ini untuk memasukkan bukti potong yang diterbitkan ke dalam SPT Bapak Ibu. Oke, kemudian diisi untuk Bapak Ibu yang memang memilih untuk menggunakan NPPN, eh, metode pembukuan yang digunakan pencatatan sumber penghasilan karena saya mau fokus di sini untuk pekerjaan bebas, Bapak Ibu bisa pilih pekerjaan bebas. Nah, ini tampilan untuk induknya. SPT induk ada tampilan NIK, nama, KTP. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kolom penghasilan itu. Kalau tadi Pak Imron menjelaskan dokter sebagai wajib pajak mungkin saja punya penghasilan bukan hanya dari pekerjaan bebas, bisa juga dari pekerjaan tetap atau bisa juga dari kegiatan usaha. Itu semua bisa dipilih di sini ya Bapak Ibu. Jika hanya cuman memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, bisa hanya dari pekerjaan bebas atau ketiganya bisa Bapak Ibu pilih. Kemudian apakah menerima penghasilan dalam negeri? Ya, ini Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kondisi aktual Bapak Ibu. Apakah termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto? Bagian ini terkait dengan eh, orang pribadi yang memutuskan untuk menghitung pajaknya dengan menggunakan metode UMKM Bapak Ibu. Jadi penghasilannya dikenakan PPh final 0,5% ya. Dan itu ada syaratnya penghasilannya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun ya. Kemudian Bapak Ibu pilih di sini. Nah, jika Bapak Ibu belum memproses NPPN 2025, Bapak Ibu pilih ini dengan ya, dia akan menolak Bapak Ibu. Jadi sebaiknya untuk tahun 2025 Bapak Ibu eh, me- apa namanya mengajukan dulu terlebih dahulu NPPN-nya. Oke. Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Bruto tertentu seperti yang tadi saya sampaikan, dia dikenakan PPh final 0,5%. Orang pribadi pengusaha tertentu ini seperti contohnya seperti yang tadi disampaikan Pak Imran, misalnya memiliki usaha klinik gitu ya, klinik atau apotik gitu ya.
Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih iya jika memang memiliki usaha itu atau tidak ya. Nah, ini yang seperti saya bilang Bapak Ibu, jika NPPN-nya belum diajukan, dia akan merah di sini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Step selanjutnya penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, ini nanti Bapak Ibu ketika tadi kita melakukan mengklik posting tadi, itu dia akan mengenerate nanti di lampiran bukti potong dari pihak ketiga yang diterbitkan atas nama Bapak Ibu. Nanti otomatis angkanya ini akan terisi. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri? Eh, kita fokus ke pekerjaan bebas ya. Ini eh, wa- ini bisa diisi sesuai dengan aktual ya. Oke, penghasilan itu apakah terdapat penghasilan itu seperti kompensasi in, ini bisa dijawab dengan ya jika di bukti potong yang Bapak Ibu terima ada zakat yang terisi yang diisi ya Bapak Ibu. Biasanya nih bank-bank syariah ada line zakat yang dipotong dari penghasilannya mereka tiap tahun ya. Oke, ini semuanya otomatis yang ini. Oke, nah kita masuk ke slide yang selanjutnya ini kredit pajak. Kredit pajak ini ketika Bapak Ibu tadi posting itu akan mengenerate. Detailnya ada di lampiran Bapak Ibu. Detailnya ada di lampiran 1. Oke. Nanti setelah Bapak Ibu terisi semuanya, nah di sini akan muncul kurang atau lebih bayar. Nah, kurang lebih bayar ini jika lebih bayar nanti diinfokan nomor rekeningnya untuk nanti dilakukan refund ya. Kemudian ini untuk angsuran PPh pasal 25. Ini jika memang Bapak Ibu ingin menghitung atau ini ingin mencicil ya, ingin mencicil PPh yang terutang tahun ini, jadi tahun depan pajak yang harus dibayarnya bisa lebih kecil gitu ya, Bapak Ibu. Oke, ini pernyataan transaksi harta. Ini saya skip aja. Harta dan pernyataan lainnya ini Bapak Ibu silakan pilih sesuai dengan kondisi aktual Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke lampiran. Lampiran untuk pekerjaan bebas itu terdiri dari L1, L3A4, dan L3B. L1 ini terdiri dari aset, harta ya, harta, hutang, kemudian keluarga, daftar keluarga, kemudian juga daftar bukti potong dari pekerja, dan daftar kredit pajak. Ini semua untuk untuk harta dan hutang ini Bapak bisa input manual eh, sesuai dengan kondisi aktual saat ini. Hanya saja bedanya Bapak Ibu untuk di Cortex saat ini itu data yang diminta baik harta maupun hutang itu lebih detail Bapak Ibu. Seperti misalnya kalau kendaraan itu sampai ke nomor nomor polisinya harus di record. Kemudian kalau misalkan properti itu harus ada alamat. Termasuk juga misalkan hutang, hutang itu juga harus ada eh, informasinya lebih detail gitu ya Bapak Ibu. Ada namanya, kalau misalkan nama banknya, nama orang pribadi yang meminjamkan, seperti itu. Oke, kita langsung. Oke, ini adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Jika Bapak Ibu selain profesi dokter sebagai pekerjaan bebas, juga misalnya bekerja sebagai memiliki pekerjaan tetap, misalnya sebagai dosen di universitas atau apa, ini akan otomatis ada bukti potongnya di sini, Bapak Ibu. Nah,
Untuk yang ini, untuk poin E ini daftar bukti pemotongan pemungutan yang berisi bukti potong yang diterbitkan oleh pihak ketiga bagi Bapak Ibu. Oke, ini kita skip ya karena kita mau fokus ke pekerjaan bebas. Tapi kalau nanti ada pertanyaan mengenai peredaran butur, nanti kita jelaskan di sesi tanya jawab. Saya pikir untuk teknis pengisian sejauh ini sudah cukup kali ya Pak. Mungkin kita bisa langsung tanya jawab ya Pak Rian ya. Baik, terima kasih Pak Angga Ya, Saputro terima kasih Pak. atas penjelasannya. Memang kalau untuk teknis itu sebetulnya kita melihat dari Cortex itu sudah membuat tahap-tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan ya. Betul Di Pak. Sangat orang-orang jelas betul. Heeh. ya orang-orang yang memang pekerja bebas atau seperti apa. Hanya memang membutuhkan waktu untuk dipelajari ulang karena tampilannya dan semuanya itu eh, sangat sangat Iya, baru betul. ya dari sebelumnya kira-kira Betul, seperti betul. itu. Baik, Betul Pak. mungkin bisa di take down dulu slide-nya. Kita mungkin lanjut ke tanya jawab saja ya. Iya Untuk Pak. teman-teman mungkin sudah banyak yang tanya jawab kepada Pak Angga sama Pak Imran tentang ini nih tentang perpajakan ini. Karena saya catat di sini itu perbedaan yang pertama kan biasanya kita ngumpulin bukti pajak banyak tuh ya. Kita kumpulkan banyak. Kalau untuk Cortex tuh pemberi pemberi jasanya ya, berarti pemberi uangnya itu yang menggaji kita itu sudah wajib untuk memasukkan ke dalam korteksnya sehingga sudah otomatis masuk ke korteks kita masing-masing. Kira-kira kan seperti itu ya. Iya, betul Pak. Jadi kita nyembuhin disembunyikan juga nggak bisa jadinya ya. Terus yang kedua tentang NPPN itu juga nanti pasti topik yang menarik ya. Kebetulan kalau eh, pengajuan norma itu kan seharusnya diajukan 1 tahun sebelumnya sebelum pelaporan ya. Jadi harusnya tahun 2026 ini diajukannya tahun 2025 gitu kan. Saya dengar sih dari DCP masih bisa diajukan untuk tahun ini, tapi tahun depan mungkin udah nggak bisa gitu. Nanti itu juga menarik tuh. Dan yang paling penting sebetulnya harta gitu. Kita muter-muter tentang tentang pajak, tapi harta itu juga susah gitu. Tadi beli mobil, belum lagi kalau mobilnya itu kita beli punya orang atas namanya punya orang tapi punya kita gitu. Atau rumah juga gitu kan. Itu yang memang sangat-sangat rumit gitu perpajakan ini. Kita mulai saja pertanyaan dari Dr. Sari Hidayat ya. Ini eh, anggota yang cukup aktif ini. Pertanyaannya ini banyak ditemui, Pak. Istrinya dokter, suaminya karyawan. Berarti kalau kesimpulan saya kan berarti suami itu pekerja tetap, mendapatkan penghasilan tetap ya. Tapi istrinya dokter, berarti pekerja bebas, gitu kan? Betul. Nah, suami karyawan seharusnya potongan pajaknya bukan final ya Pak ya, tetap tetap dipotong eh, 5% tetapi tetap mengikuti pajak progresif gitu. Bisa dijelaskan Bapak Imran Oke. atau Pak Angga silakan. Oke, baik Pak. Untuk masalah ini Pak terkait dengan suami istri ya yang bekerja, karena eh, istrinya bekerja sebagai dokter, eh, kalau misalkan memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja Pak, ini sang istri sebetulnya bisa menonefektifkan NPWP-nya untuk digabung ke suami. Tetapi jika istri memiliki pekerjaan lebih dari satu pemberi kerja, ini tidak bisa digabung, Pak. Jadi otomatis memang harus melaporkan pajak secara terpisah. Nah, ini memang concernnya pasti akan menimbulkan kurang bayar, Pak, karena proses perhitungannya masing-masing menghitung dengan menggabungkan apa namanya penghasilan masing-masing pasangan di dalam SPT-nya, Pak. Jadi potensi untuk kurang bayarnya pasti ada. Begitu, Pak, kurang lebih. Baik. Jadi dengan kondisi seperti ini pelaporannya masing-masing ya Pak ya.
Iya, kalau misalkan memang sang istri memiliki pekerjaan lebih dari satu Lebih dari pemberi satu kerja ya. ya, Pak. Iya. Betul, Pak. Jadi nanti tetap setiap setiap pekerja bebasnya, misalnya dokter itu kan praktek di 3 tempat, itu kan dipotong 5% semua sekarang ya. Jadi Iya, nanti betul, Pak. nanti akan progresif setelah setelah diakumulasikan, Iya, sudah dipotong PTKP dan lain-lain, berarti nanti pasti ada kurang bayar bila hitungannya iya, kalau misalnya betul. lebih dari 5% itu ya. Kira-kira Betul, seperti Pak. itu Dokter Sari Hidayat ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua atau Pak Imran nanti kalau ada tambahan boleh ya Pak ya. Boleh Mungkin. dokter saya kayak tambahin. Oke. Dokter Dewi Widyastuti. Nah, ini kebetulan dari Hermina Jatinegara. Ini teman saya juga. Wah. Apakah beda bila dokter mengajukan perhitungan pajak berdasarkan NPPN, norma ya Pak ya? Iya, Dengan berdasarkan perhitungan bruto 50% kali TER gitu. oke. Saya rasa Baik, sama baik. ya. Memang normanya untuk pekerja bebas 50%, tapi boleh dijelaskan Pak? Enggak. Baik, Bapak. Terkait wajib pajak yang memiliki penghasilan dengan pekerjaan bebas, Pak. Ini penghasilannya dikecualikan dari PPh UMKM. Jadi artinya tidak bisa menggunakan tarif PPh UMKM 0,5%, Bapak, untuk penghasilan pekerjaan bebas sebagai dokter. Oh, ini kalau maksudnya NPPN di sini adalah yang bekerja bebas, misalnya kita usaha dagang gitu kali ya. Pekerjaan bebas itu berkaitan dengan profesi, Bapak. Oke, Iya, jadi karena profesi dokter, penghasilan profesi dokter bisa menggunakan NPPN. bisa menggunakan NPPN. Iya, tetapi tidak bisa menggunakan tarif umum UMKM, Pak. Oke. Iya, Di NPPN-nya memang 50%, normal 50%, tetapi tidak bisa tarif umum iya, yang 0,5% dari yang iya, usaha bebas yang iya, misalnya pedagang-pedagang biasa gitu nggak bisa iya. ya. Tidak bisa, Pak. Untuk Baik, prosentasenya masing-masing daerah mungkin bisa berbeda ya, Pak. bisa berbeda-beda. Untuk prosentase NPP normanya, norma perhitungannya bisa beda. Kalau di Jakarta memang 50%. Ya, Tapi ini mungkin paling banyak sih di Jabodetabek ya. Jadi mungkin iya, sama ya. sama berarti, Pak. Oke, 50%, Pak. baik. Ada 10 kota yang 10% itu. Iya. Kalau Ada 10 kota, tapi kalau untuk Jabodetabek sama Pak ya. Jakarta 50%, Pak. Ya. Baik. Hmm. Baik. Nah, selanjutnya Dr. Lydia Turahmi Hanur. Ini menarik nih Pak. Ya, Ya. kalau Pak Angga sama Pak Imran mungkin udah kenal saya ya. Jadi ini ribet nih Pak. Biasa gini Pak. Ada dokter PNS, berarti kan Iya. gajinya gaji tetap. Di Iya. situ pasti ada tunjangan juga Pak. Kalau misalnya ada tunjangan atau remunerasi itu Iya. Pak, itu tetap Iya. juga. Iya. Tetapi dia juga praktek sendiri pemilik klinik. Berarti dokter dengan bekerja bebas. Ya Iya. kan? Nah, terus ternyata juga praktek juga di dokter di rumah sakit sebagai mitra gitu kan. Iya. Sebagai mitra. Jadi kan seharusnya kalau peraturan begini harusnya tidak mendapatkan gaji di rumah sakit karena gaji kan hanya satu ya. Tapi dia di situ ada jasa medis tuh, ada jasa medis rumah sakit, ada juga yang di klinik yang dia punya sendiri nih. Ini Pak, ruwet ini Pak kalau bahasa Iya. Jawanya Pak. Iya. Pak, Ini silakan tidak Pak. tidak bisa digabung nih, Pak. Karena penghasilannya kan lebih dari satu pemberi kerja, Pak. Jadi Ya. perhitungannya mau nggak mau masing-masing, Pak, terpisah. Kalau dengan seperti ini terpisah berarti tidak semuanya bisa dipotong normal 50% ya Pak ya? betul. Norma 50% untuk pekerjaan bebasnya bisa, Pak, dengan syarat tadi Oke. kita sudah mengajukan NPPN ya, Pak. Ya. Bisa, Pak, untuk pekerjaan bebasnya bisa. Nah, tapi Jadi kalau nanti yang gaji posisinya, PNS sama tunjangan pasti nggak bisa Pak ya? nah, jadi cara ngitungnya gini, Pak. Gaji penghasilan neto dari PNS ditambah dengan penghasilan neto dari pekerjaan bebas ditambah dengan penghasilan neto dari kegiatan usahanya, itu penghasilan istri. Ditambah dengan penghasilan suami dikalikan dengan tarif pajak, nanti baru diprosentasekan mana pajak yang kurang bayar untuk istri, mana yang pajak yang kurang bayar untuk suami. Gitu, Pak. Jadi digabung, Pak. Oke. Pasti kurang bayar, Pak. Tapi pasti kurang bayar. Tapi Ya.
Tapi intinya gini Pak, kadang tuh ada yang pertanyaan begini juga, PNS kalau misalnya dapat gaji kan PNS mungkin 5 juta gitu ya, atau Ya, apa nggak sampai 3 juta misalnya gitu, terus habis itu ya. tunjangannya ada 5 juta, itu kan nggak bisa norma ya Pak ya? Oh, memang Pak, kalau norma itu hanya untuk pekerjaan bebasnya aja. Kalau untuk Iya. yang pegawai negerinya kan pekerjaan tetap Pak masuknya. Oke, jadi Heeh. hati-hati Jadi, pada teman-teman berarti yang punya jabatan direktur ini gitu tunjangannya misalnya 50 juta berarti itu nggak bisa norma Masuk itu Pak itu ya? kena ter Pak ya, itu. Kena Kena tes. ya, ya. Iya, kecuali dia direktur terus pada saat itu dia praktek juga di rumah sakit swasta, nah itu baru bisa norma 50% itu Pak ya. Yang normanya hanya Yang untuk yang pekerjaan prakteknya. dokternya, betul Iya, Pak. kurang lebih begitu. Jadi nanti tolong dihitung lagi gitu. Jangan jangan sampai jadi pasien takikardian, adinya jadi cepet gitu pada saat bulan-bulan Maret akhir gitu. Ini besok udah bulan Maret nih ya. Slide oh ya nanti kita siapkan ya Dokter Ansori ya. Ini Dokter Aryan. Wah, ini sahabat saya juga nih. Pertanyaannya ini kayaknya udah buka-buka nih kalau Dokter Aryan. Apa perbedaan utama pengisian SPT DJP online sama Cortex? Sebetulnya tadi ada agak sudah banyak disinggung ya Pak ya. Ya, Yang kedua, cara melihat bukti potong pajak sudah otomatis dimasukkan RS pemberi pekerja Cortex. Seharusnya kalau misalnya perusahaannya memang established semuanya udah masuk ya Pak ya. ya begini Ya. Pak. Terakhir Sama saya, sama ketiga itu ada laporan realisasi investasi dividen sekalian mungkin Pak gitu. oh, realisasi dividen ya. Oke, jadi begini Pak. Dua Untuk teknis. bukti pemotongan memang sudah otomatis Pak. Cuman ada kendala ketika kita mau mendownload di Cortex. Karena posisinya untuk mendownload itu Bapak Ibu bisa masuk ke menu profile. Nanti paling atas itu ada menu dokumen saya, Bapak buka. Nah, di situ seharusnya muncul semua bukti potong yang diterbitkan pihak ketiga atas nama kita, Pak, Bapak Ibu. Tapi sampai dengan terakhir saya cek, itu belum muncul di situ, Bapak Ibu, untuk bisa diunduh bukti potongnya. Tetapi ketika kita klik posting di SPT kita, itu bukti potongnya sudah otomatis masuk ke dalam lampiran satu, Bapak Ibu. Daftar pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain masuk ke situ. Kalau misalkan yang pekerjaan nanti ada masuk yang sehubungan dengan pekerjaan di kolom D-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah, terkait Ya, untuk dividen, eh, mungkin dividen gini itu bentar Pak. Kalau ya, misalnya, mungkin pertanyaannya arahnya ke sini Pak. Maksudnya ada rumah sakit yang sudah memotong tetapi ya. nggak masuk ke korteks gitu. Apa yang harus dilakukan gitu Pak? Oke, kalau Hmm, rumah sakitnya sudah lapor melalui Kortex, itu sudah dipastikan Pak, pasti akan masuk. masuk. Cuman memang Pak, untuk mendownload bukti potongnya seperti saya bilang tadi masih ada bug di Cortex sehingga kita belum bisa download Pak. Tetapi Oke, pada saat penyusunan SPT, saya pastikan itu sudah ketarik Pak ke oke. dalam apa namanya, ke dalam daftar bukti pemotongan oleh pihak pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Berarti kalau Pak. misalnya yang belum masuk ya berarti memang belum masuk Iya, ke korteks ya kita betul lapor Pak. aja sendiri berarti Betul ya. Pak. Delay. Betul Pak. Korteks saya pun, saya bukti potong yang diterbitkan oleh pihak ketiga belum ada yang muncul Pak. Oh, ya, Itu ya. sistemnya. Ya, baik Begitu baik. Pak. Ya. Sebagai Terakhir yang dividen Ya, tadi bagaimana? baik. Untuk yang Imran sama Pak dividen, Angga. kalau sebelumnya itu dipotong dipotong oleh pihak pemberi dividen 10% final. Nah, sekarang ini eh apa namanya? pem- eh, dilakukan di sisi penerima. Artinya ini bagian dari objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak sebesar 10%. Dan Bapak Ibu bisa laporkan itu di kolom penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi masuk ke yang penting dividennya masuk dilaporkan itu ya Iya, sebagai dan dibayar Pak, jangan lupa. ini Sepuluh tuh persen, ya, pilihannya 10, pilihannya ya. Kalau iya. dividen itu pilihan. ya. Kalau misalnya memang nggak mau dipotong bukan jadi objek pajak itu bisa diinvestasikan kembali. Iya, betul. Jika memang tidak ingin dilakukan pemotongan 10%, itu harus
diinvestasikan bisa dalam bentuk surat utang negara, tapi itu Oke. juga agak ribet ya Pak, karena harus menunggu 3 tahun tidak boleh Jadi diambil. tidak boleh diambil. Jadi nanti Iya, tiap tiap 3 tahun itu Bapak bikin laporan iya, realisasi. laporan realisasi namanya. Di Portek itu Tapi namanya i laporan di bawah. Iya, betul Pak. tapi kalau kalau misalnya memang ini pemilik PT terus mendapatkan dividen gitu, misalnya PT-nya PT Hmm, punyanya sendiri atau PT hmm. itu terus dapat dividen terus diinvestasikan ke ori ataupun es atau apa sukuk itu kan memang 3 tahun, Pak. Nggak ada Iya, masalah. betul. Nggak ada masalah, betul. Jadi Kalau itu nggak memang ada tidak, masalah ya. ya, Apa kalau MPR memang gitu. tidak, ya, kan kembali lagi kepada kebutuhan masing-masing ya, Pak. Iya. Mungkin ada yang juga kebutuhan mendadak Oke. diperlukan dananya gitu Betul kan, Pak. betul. Oh, Gitu. iya. Jadi kalau dipakai buat jalan-jalan nggak bisa lah gitu Pak ya. Jadi Betul, Pak. harus 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 nunggu dulu. diinvestasikan lagi Iya, ke negara. Jadi Kak. ibaratnya dipinjam Iya, sama negara juga kan begitu betul. kan. Jadi kalau mau dipakai jalan-jalan ya bayar 10% aja lah. Fisika Kalau data-data misalnya Pak. misalnya 10 juta 10% 1 juta Pak. Tapi kalau Iya. 1 miliar 10%-nya kan 100 juta Pak. Ya, Iya. Jadi artinya tadi uangnya kata dicadangin, ada separuh bisa jalan, separuh ditabung. Nah, balik lagi ke kata-kata saya tadi kan Pak, berarti kan di mana ada di mana bumi berpijak, di situ kita Iya. kena pajak gitu kan Pak ya. Iya. Putar-putar lagi. Kita Betul-betul lanjut Pak. berikutnya Pak ya. Di sini Dokter Pak, Ansori. satu lagi, maaf Ya, tambahan untuk ya silakan. realisasi, misalnya realisasi ke sukuk atau ke ori tadi. Dan jangan lupa nanti ada interest yang juga jadi objek pajak 15%. Interest Gitu ya, untuk Pak. objek pajak lima belas Iya, persen. Oh, iya. Untuk berarti yang PT interestnya aja ya. pemberinya ya. Iya, nanti akan Ah, dipotong langsung ketika pencairan ya. Due date ketika jatuh tempo, pencairan kan dicairkan prinsipal plus interestnya ya. Nah, atas interestnya itu jadi objek pajak juga yang nanti akan dipotong gitu. iya. Iya. Ya, kita memang harus semangat karena data yang saya lihat tadi sebelum saya sholat duhur itu 82% pendapatan APBN kita itu memang masih pajak, Pak. Si Harus pajak betul, sekali. Pak. Ini pertanyaan berikutnya Dokter Ansori ya. Dokter Ansori pertanyaannya ini terbalik nih. Bagaimana pelaporannya jika suami dokter, istri PNS Pemda? Ini setahu Hmm. saya kalau Dokter Ansori berarti kan beliau dokter tapi PNS juga ya atau PNS. Ya. Jadi kasusnya beliau PNS tapi punya pendapatan pekerja bebas. Nah kebetulan istrinya berarti kalau ditangkap saya tangkap ini berarti pekerja tetap gitu Pak dengan Iya, pemberi kerjanya adalah pemerintah. Kira-kira seperti itu. baik. Nah, jika memang istri yang bersangkutan hanya mendapat penghasilan dari Pemda, satu pemberi kerja, Pak, saya menyarankan untuk menonaktifkan NPWP istri untuk kemudian digabung ke NPWP suami. Jadi nanti penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan final di SPT-nya suami. Jadi istri tidak punya kewajiban untuk laporan lagi, Pak. Lebih simpel kalau misalkan istri hanya dari satu pemberi kerja, Pak. Dan perhitungannya juga tidak digabung seperti tadi, tidak terpisah masing-masing ya, dan tidak digabung kembali gitu. Penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan final yang tidak diperhitungkan kembali pajaknya. Begitu, Pak. Oke, baik. Jadi sebetulnya saya coba didefinisikan sedikit Pak. Menonaktifkan NPWP itu berarti nanti di kemudian hari bisa aktif lagi Pak. Bisa, Bapak? Oke, baik. Jadi kalau seperti ini sebaiknya kalau misalnya istri memang satu pemberi kerja dinonaktifkan saja, jadi pelaporannya cuma satu, kira-kira seperti itu Pak ya. Betul sekali, Bapak. Ya. Sebaiknya sang suami jangan dulu melakukan pelaporan, jadi Mhm. diajukan terlebih dahulu penonaktifan istri. Setelah muncul approval dari kantor pajak, baru nanti suami melakukan pelaporan. Baik. Gitu, Pak. Serunya memang kita kejar-kejaran tinggal 31 Iya, hari, kan iya. seru Tapi kita cukup kok, jadinya. Pak, waktunya untuk penonaktifan Iya, itu 5 hari kerja, Pak. betul. Dan Kita itu mau bisa bikin dilakukan via Cortex. Iya, kita mau Ya. bikin acara lebih awal kemarin ternyata masih terbentur kepengurusannya baru mulai gitu, Oh baru dua gitu, Pak. minggu lalu. Nggak apa-apa, tapi itu mungkin menjelaskan ya Dokter Ansori. Berikutnya, wah masih banyak ketika kita ngomongin duit emang semuanya muncul. Dokter-dokter sekalian ya, Alhamdulillah berarti ini kegiatan ini bermanfaat buat anggota ya.
Pak Dokter Joko Budiman. Nah, ini pertanyaan ini. Dapat tunai 10 juta dari orang tua. Nah, ini nih. Disetor ke bank. Apakah bisa terdeteksi korteks dan dikenai pajak? Ini bukan hanya ini nih. Tahun lalu mungkin Pak Angga saya tanyain, Pak, kalau misalnya Bapak saya belikan saya mobil atas nama saya itu gimana kan gitu kan Pak kira-kira. Iya, Ini betul, kan betul. gambar. Ini kalau ini tunai nih 10 juta. Ini gimana nih Pak? Ini Ya, ini penting nih Pak, mensiasat, penting. ya, Mm. ini bisa disiasati sebetulnya, Pak. Bisa disiasati sebagai hibah atau waris. Nah, syukurnya hibah dan waris dari orang tua ke anak itu diperbolehkan dan bukan objek pajak, Pak. Tapi sebaiknya dibuat dokumentasinya, Pak. Begitu, Pak. Oke, baik. Tapi kalau hibahnya tanah atau rumah ya harus dengan Sama, notaris ya Pak ya. iya dengan notaris betul. Semuanya harus dengan notaris, kena Betul. biaya lagi di situ Ya, ya. biayanya paling yang kena BPHTB ya, bea-nya aja ya. Hmm. Mm-mm. Heeh. Tetapi kalau yang misalnya memang hanya uang tunai seperti ini, ketika hartanya memang tidak bertambah lebih banyak, sepertinya kalau misalnya memang 10 juta nggak ada masalah ya Pak ya. Ya, kalau jumlahnya kecil-kecil ya kita bisa Pendapatan eh pendapatannya nggak ya jomplang ya Pak ya. betul, Pak. Tapi saya memastikan juga Pak Dokter Joko 10 juta atau 10 miliar. Kalau 10 miliar jadi masalah nih Pak. Iya kan? 10 juta Betul, ting, betul, Pak. gitu begitu iya kan di rekening naik ya Pak Imran ya betul ya? Iya naik ke detect pas sekarang kan soalnya kalau korek Kedetek. itu bisa masuk ke datanya masuk semua. Nah, mungkin kalau memang 10 miliar berarti harus ada akte kejelasan ya Pak Pak Angga sama Pak Iya, Imran ya. betul, betul, Pak. Iya. Jadi ditimbang lagi Pak Dokter Joko, angkanya benar 10 juta atau memang sebetulnya kalau misalnya 10 miliar ya kayaknya memang nggak bisa. Tapi kalau 10 juta mungkin dengan pendapatan dan lain-lain masih bisa tidak tidak kan nggak masuk korteks ya karena memang tidak ada pemberinya ya. Yang memberikan tidak melaporkan ke korteks harusnya nggak masuk kira-kira Ya, seperti kalau secara regulasi propernya kan dimasukkan sebagai kas gitu kan, Pak, ya. 10 juta. Betul. Iya. Tapi ya Oke. kembali lagi ke wajib pajak Ya, gitu, Pak. Pak Dokter Haris Hardian ini pemain bola jago nih Pak, dokter penyakit dalam pemain bola juga nih. Terima kasih atas materinya Pak. Izin bertanya jika istri dulu dokter pekerja bebas, namun sejak 2025 sudah tidak bekerja karena melanjutkan pendidikan. Nah, jadi dulunya bebas, jadi mungkin dokter umum bekerja bebas Pak. Habis itu pendidikan, jadi nggak punya pendapatan sama sekali Pak. Rencana 4 tahun Nah, ke depan. ya. Oh, berarti ini mungkin PPDS Oh, nih Pak, lagi ngambil dokter oke. spesialis, sama sekali nggak kerja, nggak punya pendapatan. Apakah NPWP dapat dinonaktifkan dan digabung suami atau sebaiknya bagaimana? Ini kayaknya tadi ya, Ya, betul, pertanyaannya Pak. tadi ya. Coba Ini Pak, bisa dijelaskan Pak. dinonaktifkan sementara, jadi nanti begitu menerima penghasilan bisa diaktifkan kembali. Begitu, Pak. Iya, siap. Jadi nonaktifkan dulu aja Dokter Haris, gitu. Nanti 4 tahun lagi baru ya Diaktifkan kita lihat. kembali. Kalau Ya, misalnya pendapatan banyak terus pekerja bebas lagi 3 tempat rumah rumah sakit ya harus diaktifkan lagi. Apalagi di rumahnya punya ruko disewain kena lagi ya. Gitu ya Pak Imran ya tadi ya. Ya. Terus habis itu dapat punya usaha bareng-bareng, punya PT dapat dividen kena lagi gitu. Ya, selanjutnya Prof. Evi Yuniastuti. Ini dosen saya nih Pak. Bagaimana kalau mendapat dua bukti formulir 1721A2, satu lagi sebagai PNS di RS dan satu lagi dari universitas. Oh, ya, jadi mungkin PNS-nya di Kementerian Kesehatan Rumah Sakit, mm-mm. Prof ya. Terus satu lagi sebagai pengajar di universitas di UI gitu ya. Ya, ya. Padahal pekerjaan utamanya di RS. Nah, ini berarti mungkin ada jadi dua-duanya dianggap pekerjaan utama gitu. Kalau yang seperti ini bagaimana Ya, nih Pak? kalau yang seperti ini artinya ibu ini menerima penghasilan dari pekerjaan tetap, Pak. Bukan pekerjaan bebas ya, pekerjaan tetap. Ini nanti juga dia akan muncul di dalam daftar bukti pemotongan pemungutan oleh pihak lain itu sebagai kreditnya, kredit pajaknya. Jadi apa yang sudah dipotong oleh perusahaan atau oleh universitas itu akan bisa menjadi kredit ketika kita menghitung kembali pajak penghasilan yang digabung, Pak, dari rumah sakit dan universitasnya. Jadi, Artinya mm, artinya kredit di sini jadi kan misalnya ini kan gaji dengan gaji ya Pak ya. Jadi betul, berarti Bapak. eh, Ya.
Jadi satunya gaji sebagai dokter tetap ya, PNS Betul, ya. Satu lagi gaji sebagai dosen dosen. Betul, dosen Pak. Ya, tetap gitu. atas gaji ini kan sudah dipotong oleh masing-masing pihak ya, pemberi Iya. kerja. Nah, tapi kita sebagai wajib pajak harus menghitung kembali penghasilan dari kedua pemberi kerja ini. Jadi kita menggabungkan penghasilan dari kedua perusahaan ini, kemudian kita hitung kembali. Setelah dihitung kembali, nanti kita dapat angka pajak terhutangnya, kemudian dikurangi dengan yang sudah dipotong oleh rumah sakit dan universitas. Nah, nanti akan kita dapat jumlah kurang bayar yang harus kita bayar di tahun ini. Oke, berarti kesimpulannya dengan seperti ini tetap dari pemberi kerja rumah sakit dan pemberi kerja universitas sudah memotong, tapi nanti diakumulasikan dan itu akan terjadi pendapatan progresif neto ya, seperti itu ya Pak ya. Betul, Dan itu Pak, nanti akan betul. bisa bisa kurang bayar bila sudah melebihi dari yang 60 juta per bulan itu ya, Ya, dipotong biasanya PTKP kalau dan lain-lain. seperti ini kasusnya Pasti kurang bayar. dipastikan kurang bayar sih, Pak. Kurang bayar dan tidak bisa Iya, kalau misalnya dengan sebagai dosen seperti ini pakai formulir yang 1721 ini berarti nggak bisa bekerja bebas normal nggak bisa Pak ya? nggak bisa, Pak. Nggak Ya, bisa. nggak bisa pakai NPPN, betul, Pak. Oke, baik. Mungkin seperti itu Prof. Evi ya. Ya memang agak sulit seperti itu. Berikutnya Dokter Arya Govinda. Dokter Arya Govinda juga dosen saya. Selamat siang Dokter Arya. Izin bertanya, saya mendapatkan bukti potong tidak final dari kolom dokumen saya pada Cortex. Namun ketika saya sedang mengisi SPT tahunan di dalam Cortex, bukti potong tidak final yang saya download tersebut tidak masuk di dalam kolom pengurang kredit pajak d- dan tidak ada menu edit maupun tambah karena sudah Ah, otomatis. iya, Gimana betul, yang saya Bapak. lakukan? Ini kayak tadi ya, Pak ya? Iya, betul Bapak. Jadi sebaiknya Bapak melakukan posting berulang kali, Pak. Karena memang ya kita sangat sesalkan ya Cortex ini memang masih banyak bug yang ya seperti ini trouble-nya, Pak. Jadi sebaiknya memang sering-sering melakukan postingan, gitu, Pak. Oke, baik. Ya, jadi memang memang ya harus harus berkali-kali dicoba ya untuk yang seperti itu Betul. ya. Oke. Baik, mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya tadi ya. Berikutnya Dokter Andrea Sofia, kita masih punya waktu nih. Izin bertanya bila harta rumah sudah dilaporkan di SPT sebelumnya, oke, sebagai harta nih ya. Tapi di Cortex ada nomor pencatupan sertifikat. Apakah bisa dikosongkan atau diisi? Nah, ini yang menjadi Nah, ribet ya. betul Gimana Bapak nih Pak? seperti yang Tadi saya Bapak bilang sampaikan. katanya sampai nomor nomor plat nomor loh. Mobil saya juga baru ganti plat nomor gimana tuh Pak? Iya betul Pak. Sekarang lebih rigid, datanya lebih detail yang diminta oleh Cortex Pak. Jadi line yang ada bintangnya itu wajib diisi dengan benar, nggak bisa dikosongkan. Jadi kalau misalnya memang di situ minta ada sertifikatnya ya harus diisi. Ya, ya trikinya sih bisa diisi dengan strip juga bisa sih Pak sebetulnya. Ya. Tapi kan Hmm. nanti juga bakalan jadi pertanyaan juga. Ya. Daripada Jadi jadi sesuatu yang bisa kita isi mendingan kita isi aja Pak ya. Sesuai. sebaiknya diisi dengan proper aja Pak. Oke, Betul. baik. Mungkin begitu Dokter Andriana ya. Mungkin ya eh, ya berarti ini PR juga nih dalam sebulan ini kita harus lihat-liatin semuanya sampai ditanya semua Pak ya sertifikat. Betul. Untuk tahun ini juga untuk profiling selain harga perolehan harta juga diminta harga pasarnya, Pak. Harga saat ini. Oh, oke. Iya, Tapi kita yang masukin sendiri tuh ya harga iya, pasarnya. iya, Ya, Pak. Betul, Pak. ya memang di dunia ini apalagi di luar Jakarta ini NPWP apa? NJOP sama harga pasar kadang berbeda ya. Kalau di Iya, Jakarta betul. mungkin agak Betul. mirip-mirip. Berikutnya Dokter Lydia Turahmi. Mohon maaf izin bertanya lagi. Oh, tadi sudah ya. Menu SPT pada Cortex Form. Item ini apakah sama dengan e-form pada DJP atau beda? Dan bukti potong dari pekerjaan bebas dari RS apakah total penghasilan ditulis di lampiran L3B? Oh, teknis sekali Pak Angga nih berarti ini Pak. Kalau Iya. kebijakan kan Pak Imran nih. Kalau Cortex Form ini, Pak, khusus untuk SPT nihil, Pak. Jadi sepertinya kalau untuk Bapak Ibu di sini sepertinya
SPT tahunan orang pribadinya jarang yang nihil nih Pak, kurang bayar nih kayaknya Pak. Jadi nggak bisa Iya. menggunakan Cortex Form Pak. Oh, oke. Ya, Kecuali kalau pendapatannya cuma satu tempat, Pak ya. iya betul Pak. Oke. Jadi selama selama ini ya saya bisa katakan mayoritas dari Iya. dokter penyakit dalam itu memang bekerja tidak di satu tempat gitu. Mm. Dan mayoritas pekerja bebas, saya bilang ya, tidak semuanya ya, ada juga yang memang yang bekerjanya hanya satu tempat dan karyawan rumah sakit bahkan menjabat di itu ada, Hmm, tetapi kalau yang seperti ini mungkin lebih banyak yang tidak bisa menggunakan contact form ya, betul Pak. kira-kira seperti itu. Baik. Yang kedua tadi apa ya Pak ya? eh Bukti potong dari pekerjaan bebas dari RS, apakah tulis penghasilan ditulis di lampiran L3B? Dia akan otomatis Bapak. Ketika kita posting dia akan otomatis muncul di lampiran. Oh sorry Pak, ini 3B terkait dengan NPPN atau gimana Pak? Ini kurang paham nih. Oke, kalau misalkan Hmm. L3B terkait dengan penghasilan yang menggunakan NPPN, itu Bapak Ibu isi manual sesuai dengan pencatatan Bapak Ibu. Nah, biasanya akan diekualisasikan dengan bukti potong yang Bapak Ibu terima, karena bukti potong yang Bapak Ibu terima itu berkaitan dengan penghasilan yang Bapak Ibu terima juga di tahun yang bersangkutan. Jadi harusnya nilai nilai bukti pemotongannya sama dengan penghasilan di dalam penghasilan bruto, Pak, yang di L3B Oke, dengan menggunakan NPPN gitu, Pak. sip. Terima kasih. Mm-mm. Mungkin menjelaskan ya. Berikutnya kita masih ada waktu, nggak apa-apa kita ngobrol dulu. Ada sekitar 15 menit lagi. Izin bertanya saat pelaporan SPT status Kortex saya sudah gabung dengan istri. Udah gabung nih Pak ya. Oke, iya, Di situ kita mengisi manual bruto di setiap bulan. Berarti kita menjumlahkan manual semua bruto oh, yang dokumennya ya, sudah ada di dokumen saya. betul. Ditambah pendapatan istri ya Pak, baru dipotong NPPN 50% by Oke, system. Sebagai dokter spesialis non PNS berarti SPT-nya pekerjaan bebas. ya, Kalau menurut saya ini jelas pekerjaannya untuk yang dokter spesialis, Pak Dokter Binsar pekerjaan bebas. Istri apa nih pendapatan istri ini nggak ada informasinya nih pendapatan bebas atau tidak nih. ya, baik Pak. Izin jawab Pak. Untuk Hmm. ini saya asumsikan karena sudah digabung ya, Hmm. artinya istri mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Jadi nanti Bapak jangan cantumkan di penghasilan bruto di L3B Pak, tapi dimasukkan ke lampiran L2. Lampiran 2 itu penghasilan yang dikenakan PPh final. Istri ada di satu tempat kerja, Pak. Is- Istri ada di satu, harusnya sih nggak Lebih bisa, lebih dari satu. ya harusnya sih tidak Harusnya bisa ya terpisah Pak. ya, Pak ya. Harusnya terpisah. Iya. Sarannya terpisah ya, Pak ya. Ya, jadi saran Hmm. saya propernya Pak, Bapak untuk sang istri untuk mengaktifkan kembali NPWP-nya. Ini klinis sekali, Pak. Iya, gimana Pak? Tadi sempat Tapi beliau PNS. Nah, oke. PNS dapat gaji bulanan berarti Pak ya. PNS itu gaji bulanan yang Oh, non norma kan, bukan nor pendapatan. betul. Kalau PNS Hmm. berarti kan pemberi kerja karyawan tetap, betul. Hmm. Berarti Dapat juga berkata. remunerasi. Nah, nyambungnya kemarin Pak Oh, ya, yang saya bilang tadi ya. Jadi dia dapat tunjangan remunerasi dari dua RS lain. Apakah oh, status sekolah ini bisa mengurangi pajak? Status pembiayaan saya adalah bayar sendiri bukan bukan LPDP. Lalu statusnya bagaimana kalau masuk ke akun Cortex suami? Ini agak rumit nih Pak. Jadi ini PNS berarti posisinya sang istri ya Pak? istri, berarti istri Istri. suaminya ada Cortex sendiri digabung atau tidak dengan istrinya, pendapatannya dari dua tempat tetapi pendapatannya itu bukan sebagai pekerja bebas, sebagai eh, gaji pokok dan tunjangan, kira-kira seperti itu Pak. Oke, berarti berkaitan dengan pekerjaan ya Pak? Mm-mm. Iya, berkaitan dengan pekerjaan, Berarti ya bukan harus, pekerja bebas, berarti nggak bisa normal ya ya, Pak ya. iya Dua Pak. tempat.
Dua tempat soalnya kan? Iya, Ya. nggak bisa, Pak. Heeh. Dan ini mendingan dipisah, Pak. Betul, Pak. Dipisah, Sebaiknya dipisah, dipisah betul, sama Pak. sama suami. Betul, Pak. Oke, baik. Kira-kira seperti bisa nggak untuk status sekolah ini mengurangi pajak? Status sekolah. Iya, dia lagi sekolah pendidikan spesialis 2 Oh, ini berarti Pak. oh nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Iya, Yang nggak tadi bisa. bisa itu apa Pak ya? Tadi saya sempat dapat dari Pak Imran sama Pak Angga untuk membiayai pendidikan itu. Kalau firma Pak, Oh, firma. Jadi harus ada itu firmanya harus dulu. ada firma. Jadi biaya-biayanya itu dia punya usaha, ya itu nanti dimasukkan ke sana terkait memang Oh, oke pengolahan. Pak. Ini konteksnya, eh, maaf saya potong ya Pak Imron ya. Konteksnya mungkin ini CSR tapi berkaitan dengan pendidikan Pak. Ini bisa menjadi pengurang gitu ya Mas Imron ya. Pengurang dari revenue si firma ya. Betul ya? Kalau firma kan dia kan bikin laporan keuangan ya. Iya, Mm-mm. Jadi otomatis biaya-biaya terkait itu bisa dibebankan. iya, Oke. Tapi iya. kalau kalau firma kan kebanyakan di firma hukum ya Pak ya. Tapi kalau misalnya di dokter itu ada misalnya klinik dokter bersama gitu mungkin bisa ya dibuat firma ya. Nah, Satu nama itu, iya. satu CP apa gitu. Per Oh, bulan kayak kalau kan kalau misalnya kayak advokat firma ini, tapi di situ kan anggotanya partnernya banyak ya. Iya. ya. Ya Nah, kan ini konteksnya berarti badan ya Pak, karena kan kumpulan orang ya. Mm-mm. Itu. Oke, oke. Baik, baik, baik. Jadi intinya, mohon maaf Dokter Elizabeth tidak bisa Dokter Elizabeth karena kita bukan firma. Intinya adalah kita memang pembayaran harus kita keluar uang sendiri. Iya. Sebetulnya ini pertanyaan kan banyak ya Pak ya. Mungkin bisa itu ya Pak ya. Tadi Pak Imran dan Pak Angga kasih link mungkin untuk diskusi lebih lanjut di kemudian hari dan Bisa apa Pak. dan ada juga nanti nanti bisa dimasukkan di ini di kolom chat ya. Betul Karena kan Pak. ini kan masih ada waktu mungkin teman-teman anggota Papdi Jaya juga karena ini kan sifatnya kemitraan mungkin ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Kak Imran Syah bisa juga nanti berhubungi di luar ini di luar Papdi Jaya ya. nanti saya Karena kasih link karena untuk memang saya pengalaman saya dalam 5 tahun terakhir itu saja yang melaporkan pajak itu menurut saya itu hal yang mudah ya gitu. Tetapi yang Betul. menyusun harta itu yang agak susah yang saya bilang. Ketika orang tua kita membelikan mobil atas nama kita atau tanah atau bangunan atau apa itu. Nah, itu bagaimana pelaporannya? Pendapatannya kita cuma sekian, ternyata harta kita tinggi gitu. Apa nanti bagaimana kita siap-siap itu ada surat coklat nanti didatangin gitu ya. Alhamdulillah saya beberapa ya 2 kali 3 kali kirim surat coklat ya saya bongkar aja. Saya bikin surat kuasa aja ke Pak Angga yang ngadep gitu. karena karena saya terus terang saya tak paham begini-begini tapi kadang kalau teknisnya seperti itu kan saya nggak ngerti ya begitu ya boleh boleh dikasih di link di sini Pak ya nanti untuk yang nanti saya teman-teman buatkan link WA grup jadi bisa dilempar ke sana. ya Saya betul taruh di WeChat nanti kalau misalnya ya mau join Mas Nengah bisa itu bisa dibantu juga untuk di chatnya gini jadi dari sekarang mungkin yang masih ingin Ya, ya. berkonsultasi atau ya terus terang karena dari konsultan jasa akuntansi itu salah satu layanannya adalah konsultansi akuntansi untuk membereskan pajak-pajaknya supaya tidak bermasalah di kemudian hari ya bisa menjadi salah satu kliennya Pak Imran Syah ya untuk untuk tertib administrasi bu kalau soalnya ya bisa kececer atau dokumentasi kalau itu yang jadi asumsinya sekarang ada AR itu punya akses untuk menanyakan macam-macam. iya betul karena saya jadi tahu gitu kalau misalnya sudah seperti itu akhir tahun saya harus ngumpulin apa data ke Pak Angga sama Pak Imran. Terus kalau misalnya dapat surat begini, bagaimana menyelesaikannya? Nah, itu memang berkelanjutan yang kita tidak bisa PNN lepaskan selama kita memang warga negara Indonesia gitu. Dan ini Betul. terus terang bukan bidang kita gitu, kecuali teman-teman ada ambil brevet pajak kurang lebih 3 bulan gitu. Ya mendingan kita pelatihan atau fellowship aja ya daripada 3 bulan kita belajar pajak yang dan dari nol lagi gitu. ambil spesialisasi dokter dah.
Iya, ini ada sambil kita waktunya ini masih ada juga sedikit ya Pak ya. Ya, Boleh, boleh. silakan Pak. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Oh, nyambung yang tadi Pak, Dokter Binsar. Bukankah pengurang lebih banyak ya Pak kalau istri dan belum ada tanggungan anak itu kan sekitar 117. Oh, ini mungkin pajaknya NPWP-nya digabung terus jadi Digabung ya. PTKP-nya meningkat gitu Pak Iya, maksudnya. betul, betul, betul. Sedangkan Tapi kalau kan lapor ya, sendiri pengurangnya 63 juta. Bisa kasih betul. pencerahan nih Pak. Ini memang jadi pertanyaan juga Pak. Mendingan digabung Iya, apa enggak gitu. PTKP itu sekarang 60 juta Pak ya? tergantung kan Pak kondisi Ah, statusnya ya. Memang iya. betul Pak, untuk yang digabung pengurangnya menjadi lebih besar, tapi kan penghasilannya juga menambah. Penghasilan istri digabung ke suami, penghasilan suami juga digabung ke istri kan. Kemudian nanti diproporsionalkan. Betul Pak. Oke, baik Mm-mm. ya. Di sini teman-teman sekalian sudah ada link ya dari Inara ini dari kami ya untuk bergabung. Terus terang untuk PABDI Jakarta Raya memang sampai saat ini kita belum punya konsultan pajak yang kita hire sendiri Pak. Jadi Bapak Ibu dokter profesor sekalian, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dokter sekalian sudah mempunyai konsultan pajak sendiri masing-masing bisa menghubungi sendiri. Kita hanya memberikan pencerahan di sini Betul, kan ya. betul. Tapi yang kita tahu dokter-dokter anggota Babri Jaya ini kan ada yang baru lulus 1 tahun 2 tahun, ada yang merintis karir, ada yang juga sudah 30 40 tahun gitu. Memang kebutuhan yang berbeda-beda. Kami baru bisa memfasilitasi salah satunya kami kami di sini mengundang gitu KJA Imran Syah yang alhamdulillah ya setidaknya saya sendiri selama ini sudah terselesaikan laporan pajak saya. Tahun 2023 saya sudah pernah dapat surat cinta dari AR. Saya bingung ini apa gitu. Ternyata uang-uang sebetulnya kecil pembicara RTD 3 juta dan lain-lain ini. Kenapa? Tapi apakah ini bisa jalan masuk? Nah, kalau kata Pak Imran Syah tadi dari AR untuk menelusuri kekayaan saya yang lain gitu. Nah, itu akhirnya sudah selesaikan juga. Bayangkan 2019 laporan pajak saya baru disurati tahun 2023 kalau nggak salah ya 2022. Ini ada linknya di sini. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kalau untuk materi nanti mungkin bisa di-share ya Pak ya. Bisa. Tadi nanti mungkin bisa dibuat PDF. Nanti kita Ya, kita plot di Instagram itu bisa di itu nggak Mbak ya, Mbak Mi atau Mas Nengah nanti bagaimana? Atau nanti kita kita itu aja kita share aja dari Papdi ya. Tapi nanti kita minta persetujuan dulu dari pembicara untuk materi yang mana yang bisa kita share kepada teman-teman semuanya. ya, silakan. Ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya sekitar 5 menit. Kalau Ada masih ada yang pertanyaan yang masih mengganjal, karena memang memang selalu menjadi masalah ya. Apalagi perpajakan sekarang itu sangat digenjot ya. Jadi memang kita tuh tapi agak susah. ketentuannya udah keluar PMK 111. Gimana itu, Pak? Ya itu maksudnya korteknya belum benar, PMK-nya pemeriksaannya udah keluar. Oh iya. Jadi memang memang semangatnya kadang setiap lini itu berbeda-beda, Pak. Yang ini mempersiapkan tertib administrasinya belum tertib, tetapi memang pemeriksaannya sudah siap. Iya kita Semoga di sih kalau kita di sini kita iya. laporkan dengan baik, tidak terjadi masalah di kemudian hari ya, gitu. Iya. Karena saya tahu teman-teman semua ada yang kurang bayarnya kurang dari 5 juta, 10 juta, atau ada yang puluhan juta gitu. Tapi yang ratusan juta juga mungkin di sini bulan Maret ini juga ketar-ketir, mungkin bisa ditanyakan sama Pak dari konsultannya ya. Jadi konsultan pajak atau konsultan jasa akuntansi untuk benar nggak sih penghitungannya? Kira-kira kan seperti itu ya Pak ya. Kalau pajak Betul. kan memang kewajiban ya. Iya, Pajak betul, Pak. itu kewajiban. Kita sebagai warga negara, kita eh, harus membayar pajak dengan benar gitu. Tetapi kita jangan sampai ada kesalahan administrasi yang Betul. menyebabkan kita membayarnya lebih sehingga kita dirugikan dari
dari kesalahan tersebut, kira-kira seperti itu. Betul, Pak. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin masih ada 2 menit kita bisa itu. Saya rasa dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat untuk siang ini sudah ada. Sebentar. Kadang tuh saya ada juga pertanyaan masuk ke WA saya, Pak. Tolong tanyain dong gitu ada nih Pak. Sebentar, saya Apa tanya. korat aja, Pak? Mm-mm. Bentar. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Kalau memang tidak ada, boleh ini ada ditampilkan sekali lagi untuk linknya untuk WhatsApp ya. Jadi bisa bergabung teman-teman sekalian di link tersebut. eh dan juga Google Form supaya dari Bapak Imransyah juga Pak Angga bisa memfasilitasi kebutuhan dari teman-teman untuk sekedar konsultasi di awal ataupun memang dengan pelaporan yang tuh saya ribet nih ngeluarin begini jadi nanti saya konsultasinya dan nanti bagaimana konsultasinya bisa dibantu dengan Pak Imransyah juga dan Pak Angga. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin 1-2 menit statement penutup Pak dari Pak Imran Syah dulu Pak. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Dokter Yan, Pak Dokter Mahadi atas waktu dan kesempatan. Kita berterima kasih bisa membantu memfasilitasi tentang pajak korporat 2026. Semoga apa yang kita adakan ini bermanfaat untuk para dokter dan apa asosiasi untuk lebih memahami. Dan kita selalu terbuka untuk bisa membantu. Di sini kita membuka saluran komunikasi untuk bisa sifatnya di grup atau yang sifatnya direct juga kita akan siap selalu membantu sehingga kita apa berusaha semaksimal mungkin untuk membantu terkait laporan ini dan kiranya jika banyak kekurangan atau kekurangan dalam acara ini kami sebagai tim KJA Imran dan saya Imran sebagai pimpinan dan Pak Angga sebagai tech expert kami mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas waktunya kalau misalnya ada apa-apa, kami terbuka untuk menerima masukan atau terima pertanyaan. Berusaha kami akan menjawab. Dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran Syah. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Angga mungkin ada closing statement Pak untuk Ya, close. teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada Papdi atas waktu dan forum yang disediakan. Dari saya selamat menyiapkan pelaporan SPT dan selamat melaporkan SPT tahunan orang pribadi masing-masing. Selamat Anda telah berkontribusi buat negara. Terima kasih. Terima kasih. Sangat patriotik closing statementnya Pak. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu Pak. Pak Imran, Pak bisa agak mundur sedikit nggak Pak? Itu fotonya. Nah, biar gitu. Foto kita bertiga dulu aja Mas, Mas itu, Mas Nengah. Mungkin. Ini jadi kenapa nih? Foto moderator dan juga 2 pembicara. Ya, bisa diambil nggak Mas ya? Atau Mbak Mini? Bebas. Eh, iya dok. Ya, Oke, oke. saya hitung ya dok. 1, 2, 3. Ya, Oke. oke. Untuk Eh, itu mungkin nggak usah ya pesertanya karena banyak sekali mau difoto agak susah. Saya tibalah di penghujung acara hari ini. Kesimpulan yang saya dapatkan dari acara hari ini, nomor satu kita harus pastikan informasi yang kita isi benar, lengkap, dan jelas. Siapkan bukti pendukung sejak awal, jangan menunda hingga deadline untuk pengisian Cortex dan jika ada pembetulan segera dilakukan. Kira-kira itu terima kasih kepada Pak Imran dan juga Pak Angga Saputro dari KJA Imran Syah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yan atas waktunya. Terima kasih Pak Imran, Pak Angga, Dokter Ian. Terima kasih dokter semuanya. Terima kasih.
ya, Dok.